Berdoa mulai. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat? Hari ini Bapak akan mengenalkan tumbuhan kepada kalian. Ya? Materi hari ini adalah bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya dan proses fotosintesis. Coba Bapak tanya, apa yang dinamakan tumbuhan? Yang dinamakan tumbuhan apa? Apa? Tumbuhan adalah makhluk hidup yang termasuk dalam kingdom plantae. Apa? Tumbuhan memiliki kemampuan untuk membuat makanannya sendiri melalui proses yang disebut fotosintesis. Ya, benar. Jadi, tumbuhan adalah makhluk hidup yang dapat melakukan fotosintesis yang bertujuan untuk memproduksi makanan untuk bertahan hidup dan menjadi sumber makanan bagi makhluk hidup lain. Itu adalah tumbuhan. Kita lanjut. Fungsi tumbuhan bagi manusia. Yang pertama apa? Apa? Lagi terus. Sumber makanan. Sumber obat-obatan herbal. Seperti apa? Jahe, kunyit, kencur, kayu manis, dan banyak tanaman-tanaman lainnya, cengkeh termasuk. Ya, banyak tanaman lainnya yang berbentuk obat-obatan herbal. Kemudian sumber makanan. Contohnya seperti apa? Makanan? Buah. Terus umbi-umbian, sayuran, dan banyak lainnya. Mengurangi polusi. Bagaimana tumbuhan ini mengurangi polusi udara? Nanti kita bongkar bersama-sama di selanjutnya. Menghasilkan oksigen, menjaga kualitas tanah, dan menjaga siklus air. Kita bongkar nanti. Lanjut, bagian-bagian tubuh tumbuhan. Yang pertama, ada akar, batang, daun. Adapun bagian-bagian tumbuhan ini ya memiliki fungsi masing-masing. Yang pertama adalah apa fungsi akar di situ? Apa? Menyerap air dan mineral dari tanah, menambahkan tumbuhan ke tanah dan menyimpan zat-zat. Nah, akar adalah bagian tumbuhan yang biasanya tertanam di dalam tanah dan akar menjadi tempat masuknya air dan nutrisi bagi tumbuhan. Akar juga menahan berdirinya tumbuh. Jadi, fungsi akar adalah menyerap nutrisi dan air dari dalam tanah. Ya, dan juga menyimpan apa tadi?
menyimpan air dan mineral. Kemudian batang. Ayo baca. Batang adalah bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat bertumbuh. Dan batang juga berfungsi sebagai apa? Penyalur nutrisi dan air yang diserap oleh akar ke bagian tumbuhan yang lain. Kepada apa? Kepada daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang berbentuk lembaran dan tumbuh pada cabang-cabang batang. Daun berfungsi sebagai tempat terjadinya proses fotosintesis. Ya. Kemudian bunga. Apa? Bunga. Bunga adalah bagian tanaman yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Setelah proses pembuahan, bunga akan membentuk biji yang menjadi calon individu atau buah. Bunga itu tempatnya proses apa? Perkembangbiakan. Dan nanti terjadinya pembentukan buah. Lanjut. Dari proses apa namanya? Dari bunga tadi, perkembangbiakan dari bunga terbentuklah buah. Buah adalah bagian tumbuhan yang berfungsi untuk membungkus dan melindungi biji. Buah merupakan bentuk perkembangan lanjutan dari bunga. Jadi biji itu di dalam buah ini diselimuti oleh daging buah. Selain itu, buah juga berfungsi sebagai penyebaran apa tadi? Penyebaran biji. Penyebaran apa? Biji. Mulai dari diambil oleh hewan, dibawa sama hewan tersebut, jatuh ke tempat yang tandus. Dari situ tumbuh lagi, dan seterusnya seperti itu. Jadi itulah tumbuhan. Kemudian kita lanjut ke proses fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah fotosintesis adalah proses makanan yang dilakukan oleh dengan bantuan cahaya. Jadi fotosintesis adalah proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan dengan bantuan energi cahaya matahari. Bagaimana proses fotosintesis itu terjadi? Yang pertama, tumbuhan akan mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan dalam proses fotosintesis. Bahan-bahan yang diperlukan apa? Air, karbon dioksida, yang pertama air, karbon dioksida, kemudian klorofil dan cahaya matahari yang akan nantinya diproses fotosintesisnya. Kemudian air itu diserap oleh akar dari dalam tanah tadi, ya, diantarkan kepada daun menuju daun. Kemudian karbon dioksida ini diserap oleh daun melalui stomata. Kemudian gas karbon dioksida ini merupakan gas yang dikeluarkan oleh manusia. Manusia itu mengeluarkan gas karbon dioksida. Kemudian diserap oleh tumbuhan. Untuk apa? Membantu proses fotosintesis. Kemudian klorofil merupakan zat di daun
yang dapat menyerap energi sinar matahari. Itu setelah bahan-bahan terpenuhi seperti air, karbon dioksida, kemudian cahaya matahari, tumbuhan akan melakukan fotosintesis. Proses fotosintesis ini terjadi ketika daun menangkap cahaya matahari dan menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi karbohidrat dan oksigen. Ya. Hasil fotosintesis tersebut berupa karbohidrat dan disalurkan ke seluruh bagian tumbuhan dan sisanya disimpan sebagai cadangan makanan dalam bentuk apa? Buah dan umbi. Tidak ada yang terbuang. Ya. Karbohidrat tersebut disalurkan ke seluruh bagian tumbuhan supaya menambah proses pertumbuhan dan sisanya akan dilarikan sebagai cadangan makanan yang berbentuk buah ataupun umbi-umbian seperti buah, ada buah jeruk, apel, anggur, kemudian apa lagi? Jambu, mangga, durian, itu berbentuk buah. Yang berbentuk umbi-umbian, contohnya seperti apa? Hah? Ubi jalar, singkong, atau umbi akar. Apa lagi? Apa? Talas, itu yang berbentuk umbi. Terima kasih. Kemudian bagaimana cara kita mengatasi tumbuhan yang tidak ada di sekitar kita? Kita menggunakan program penanaman pohon. Jadi yang tadi itu, bagaimana tumbuhan itu membantu mengurangi polusi udara? Apa kalian paham tadi? Yang pertama tadi kan ada pertanyaan, tumbuhan juga membantu mengurangi polusi udara. Polusi udara itu berbentuk karbon dioksida. Kemudian diserap oleh tumbuhan. Oleh tumbuhan juga berfungsi sebagai apa? Karbon dioksida tersebut membantu proses fotosintesis. Jadi tumbuhan mengeluarkan oksigen dihirup oleh makhluk hidup. Contohnya seperti kita, manusia, menghirup oksigen. Dan kita mengeluarkan karbon dioksida. Dan nantinya diserap lagi oleh tumbuhan untuk proses fotosintesisnya. Kemudian dikeluarkan lagi. Seperti itu prosesnya. Muter-muter. Kemudian ada daerah yang banyak kekurangan oksigen. Cara mengatasinya salah satunya seperti kita. Kita ini mengadakan program penanaman pohon supaya daerah-daerah yang kekurangan oksigen itu nanti akan terpenuhi tumbuh-tumbuhan dan nantinya akan menghasilkan oksigen dan juga bermanfaat bagi masyarakat setempat. Satu langkah kecil, ya, tanam hari ini, nikmati hasilnya bersama untuk masa depan. Kita belajar bersama.
Satu pohon, hijaukan bumi, tanam pohon hari ini. Setiap pohon yang kita tanam tanpa kita sadari, kita sedang apa? Menyelamatkan dunia secara diam-diam. Ayo ikut program penanaman pohon. Sekian dari saya. Apakah ada pertanyaan? Saya harap anak-anak sekalian paham maksud kita mempelajari tumbuhan. Ya. Selain kita memanfaatkan tumbuhan dari bagian-bagian tumbuhan tersebut, kita harus berperan juga dalam proses penyebaran bibit tumbuhan. Jangan sampai kita hanya mengharapkan hasilnya. Jangan sampai kita memanfaatkan tumbuhan, tapi kita tidak membantu juga tumbuhannya. Kita itu harus saling membantu. Kita mengambil keuntungan dari tumbuhan, kita juga harus menanam satu kebaikan. Buatlah kita program seperti kita tadi, tanam pohon. Jadi masing-masing seluruh komunitas itu membawa satu pohon. Bayangkan, 50 pohon itu 50 anak. Kalau kita tanam 50 setiap daerah, banyak nggak? Banyak. Nanti akan juga banyak manfaatnya. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum Bapak tutup pembelajaran hari ini. Siapa pemimpinnya? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk semangat. Semangat.